Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Oke, sebelumnya mari kita ingat kembali definisi dari suatu lingkaran. Teman-teman, lingkaran dapat didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu inilah yang disebut sebagai pusat lingkaran. Oke, misalkan di sini ada beberapa titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan seterusnya. Masing-masing titik ini ternyata memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Oke, jadi jaraknya itu sama. Oke, jadi dari A ke O, kemudian dari B ke O, C ke O, D ke O, dan E ke O itu sama. Nah, himpunan titik-titik ini itu nanti yang disebut sebagai lingkaran. Pada gambar ini lingkarannya dituliskan atau digambar dengan menggunakan warna ungu, teman-teman. Oke, jelas ya. Jadi himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Oke, sekarang saya punya lingkaran lagi. Ya, seperti ini. Misalkan titik pusatnya itu memiliki koordinat P, Q. Kemudian, salah satu titik pada lingkarannya itu memiliki koordinat X, Y. Nah, sekarang kalau jarak antara titik dengan koordinat P, Q, yaitu pusat lingkaran, dengan salah satu titik pada lingkaran itu disebut sebagai R, bagaimana cara mencari R-nya? Ya, tepat. Kita bisa menggunakan Pythagoras, yaitu dengan membuat segitiga seperti ini. Misalkan di sini OAB. Segitiga OAB, siku-siku di titik B. Nah, supaya lebih jelas, akan saya buat di sini. Oke, ini adalah segitiga OAB. OB jaraknya berapa? Yaitu X min P, kan gitu. Kemudian AB jaraknya adalah Y min Q. Sedangkan OA itu adalah R. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita peroleh X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah yang disebut sebagai persamaan standar dari suatu lingkaran. Cukup mudah ya. Jadi kalau ada lingkaran dengan pusat P, Q, ini adalah pusatnya, dan jari-jari R, bentuk standarnya adalah ini. X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Nah, contohnya, misalkan saya punya lingkaran, lingkaran seperti ini. Pusatnya ada di 1,3. Kemudian jari-jarinya adalah 5. Nah, bagaimana cara mencari persamaannya? Ya, seperti yang sebelumnya sudah kita temukan bahwa persamaan lingkaran dapat dicari dengan menggunakan rumus X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat, kan seperti itu. Nah, di sini P-nya berapa? P-nya 1, Q-nya 3. Gitu ya, berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke, ini kalau dalam bentuk standar. Nah, teman-teman, kalian juga boleh menjabarkan ini. Jadi kita jabarkan menjadi X min 1 kuadrat itu X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 6X plus 9 dari Y min 3 kuadrat sama dengan 25.
X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat min, ini Y ya, 6Y plus 9 min 25 sama dengan 0. Oke, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 6Y plus 10 min 25 sama dengan 0. Atau sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Ini yang kita peroleh ini juga persamaan lingkaran, teman-teman. Nah, biasanya disebut dalam bentuk umum. Bentuk umumnya. Jadi, yang di atas tadi, ini. Oke, ini adalah bentuk standar. Dan yang di bawah adalah bentuk umumnya. Nah, sekarang bagaimana mencari hubungan antara bentuk umum lingkaran dengan bentuk standarnya? Oke, mari kita coba temukan. Ya. Kita tulis dulu bentuk standarnya, teman-teman. Yaitu X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk lingkaran dengan pusatnya di P, Q dan jari-jarinya adalah R. Oke, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan jabarkan. X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Kalau kita jabarkan, akan kita peroleh X kuadrat min 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat min 2QY ditambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini sama aja X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2PX min 2QY ditambah P kuadrat ditambah Q kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang dari sini, dari persamaan ini, kalau kita misalkan A adalah min 2P, kemudian P adalah oke, nggak apa-apa. P-nya adalah min 2Q dan C-nya itu adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat min R kuadrat. Maka persamaan ini berubah menjadi apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, ini yang kita peroleh barusan ini adalah bentuk umum dari lingkaran. Bentuk umum. Nah, sekarang kita punya ini, teman-teman. Ini ya. Berarti kalau A sama dengan min 2P, P sama dengan min setengah A. Benar ya? Dan ketika P sama dengan min 2Q, maka Q sama dengan min setengah P. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa mencari R kuadrat. R kuadrat berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat kemudian dikurangi C. Akibatnya R sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat min C. Nah, kalau kita substitusikan nilai P sama dengan min setengah A dan Q sama dengan min setengah B ke sini, maka apa yang kita peroleh? Oke, berarti ini gini dulu ya. R, saya taruh di bawah biar lebih panjang. R sama dengan akar dari P kuadrat. P kuadrat itu min setengah A kuadrat ditambah Q kuadrat min setengah
B kuadrat min C. Oke, sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Oke, ini untuk mencari jari-jarinya, teman-teman. Kalau diketahui bentuk umumnya. Sampai sini cukup mudah ya. Nah, sekarang kita pakai contoh deh. Kita pakai contoh. Contoh. Oke. Misalkan ada lingkaran dengan pusatnya di 1,2 dan jari-jarinya itu adalah 3. Nah, kita diminta mencari bentuk umumnya. Langkah paling sederhana ya kita cari dulu bentuk standarnya, kan gitu. Berarti x-1 kuadrat ditambah y-2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ini bentuk standarnya. Baru kita jabarkan. X kuadrat min 2x plus 1 ditambah y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 9. X kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 plus 4 min 9 sama dengan 0. X kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 4y min 4 sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk umumnya. Oke, saya kasih tanda dulu. Nah, sekarang asumsikan kita belum mengetahui bahwa pusat lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 4y min 4 sama dengan 0 itu adalah 1,2 dan jari-jarinya adalah 3. Asumsikan kita belum tahu ini, teman-teman. Nah, tetapi yang diketahui hanyalah ini bentuk umumnya. Bagaimana cara mencari pusat dan jari-jarinya? Oke, ada 2 cara yang paling mudah dilakukan. Cara pertama, itu kita pakai rumus. Pakai rumus yang sudah kita peroleh, yaitu yang atas tadi. Ini, teman-teman. P sama dengan min setengah A dan Q sama dengan min setengah B. Gitu ya. Sama satu lagi yang bawah. Oke. Untuk mencari R kita pakai rumus ini. Akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Ya, kita akan coba apakah rumus tersebut benar. Oke. Saya paste di sini dulu. Oke, tadi untuk mencari pusatnya, P itu min setengah A dan Q min setengah B, kan gitu. Nah, dari sini, ini, A-nya berapa? A-nya sama dengan negatif 2. B-nya sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 4, kan gitu. Nah, sekarang kalau A-nya negatif 2, berarti P sama dengan min setengah dikali min 2 sama dengan 1, dan Q-nya min setengah dikali min 4 sama dengan 2. Jadi dengan cara ini, kita menemukan bahwa pusat lingkaran itu adalah di titik 1,2. Oke, kemudian kita juga bisa mencari jari-jarinya pakai rumus yang ini. R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Berarti sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya min 2, B-nya min 4. Oke, akar dari 1/4 min 2 kuadrat ditambah 1/4 min 4 kuadrat min 4. Oke, sekarang bisa kita hitung. Berarti akar dari 1/4 dikali 4 ditambah 1/4 dikali 16 ditambah 4.
Akar dari 1 ditambah 4 ditambah 4. Akar 9. Jadi ketemu R-nya sama dengan 3. Oke, jadi jawabannya dengan cara yang pertama ini kita menemukan bahwa jari-jarinya adalah 3 dan pusat lingkarannya di 1,2. Apakah tepat? Ya, sama ya. Pusatnya 1,2, jari-jarinya 3. Berarti dengan menggunakan cara yang pertama berhasil menemukan pusat dan jari-jari lingkaran. Oke. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Oke, saya copy dulu persamaan umum dari lingkarannya. Oke, seperti ini teman-teman persamaannya. Cara kedua ini lebih simpel kalau menurut saya. Saya lebih suka cara kedua karena tanpa menghafal rumus gitu. Jadi caranya seperti ini. Kita kelompokkan dulu yang variabel X sama variabel Y. X kuadrat min 2X plus Y kuadrat min 4Y sama dengan 4. Sama aja ya. Nah, kemudian kita ubah bentuk X kuadrat min 2X dan Y kuadrat min 4Y ini menjadi bentuk kuadrat dari bilangan tertentu atau bentuk aljabar tertentu. Nah, jadi di sini X kuadrat min 2X itu kan sama aja X min 1 kuadrat dikurangi 1. Benar ya? X kuadrat min 2X plus 1 min 1 ditambah Y kuadrat min 4Y itu sama aja Y min 2 kuadrat min 4 sama dengan 4. Oke. Ini sama saja karena tidak mengubah nilai. Nah, berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 5. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, dari sini kita peroleh pusat 1,2 jari-jari akar 9. 3. Dengan cara yang pertama ataupun dengan cara yang kedua itu bisa menghasilkan jawaban yang sama. Nah, itu terserah teman-teman pengen mengerjakan dengan cara yang mana. Tetapi teman-teman harus menguasai kedua-duanya. Gitu ya. Oke, cukup mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.